Dia duduk aja masih ngerokok tuh, bapaknya Vita. Aku ke dalam kamar, aku sibak hordengnya, kan karena ada hordeng doang. Aku tarik ini. Ngapain sih, kata tuh perempuan. Jangan kasar dong, jangan kasar. Bapaknya Vita bilang, ngapain sih pakai kekerasan? Ini nggak keras, sakit gak dijenggut? Sakitan mana lo menyakitin bini orang? Aku bilang gitu. Itu setelah kejadian aku ngegepin papa di kamar sama si perempuan itu lagi hubungan biologis. Ya aku diem aja gitu, aku diem nggak komen apapun sampai kan lagi megang rokok ya, itu rokok masih nyala, nyundut lah ke muka aku itu. Disundut, udah kalau orang tua ngomong tuh disautin gitu, awas aja kalau sampai kamu ngomong ke mama gitu. Beberapa malam ini aku dengar orang mandi di kamar mandi katanya. Begitu aku buka ternyata ada pocong di atas toilet. Ternyata begitu aku buka aku ngeliat pocong juga, walaupun bentuknya kayak apa gitu. Jadi begitu aku bahas, kok sama Pung, aku juga lihat mukanya hitam, aku bilang gitu. Nanti sering tahu muntah darah. Jadi pas rencana aku mau ke sana besoknya, itu dia seger. Tapi pas aku mau jalan, muntah darah. Jadi guys, seperti kalian bisa lihat ya, gue lagi beres-beres gudang. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, pas temen gue tuh mindahin motor nih di sini, posisinya di kantor RJL, katanya dia ngeliat satu sosok cewek, bajunya hitam, rambutnya panjang. Nah, itu kan yang terkenal, si kuntilanak hitam itu, yang biasa dilihat sama narasumber di kamar mandi studio. Lah, kok pindah di sini? Itu yang kemarin, kok sosoknya bisa sama ya? Padahal temen gue juga nggak pernah gue ceritain. Ikutin terus video kali ini guys, karena gue mau langsung penelusuran ke TKP kisah yang lagi viral. Kisah sekeluarga yang emang harus keluarganya itu hancur dan berantakan karena kedatangan wanita ketiga atau bahasa populernya sekarang, pelakor. Tentunya hidup sebagai anak broken home itu nggak mudah ya, apalagi kalau hatinya tuh kegores. Kalian bisa bayangin ya, kalau di tangan kegores itu bisa diobatin. Nah, anak broken home kalau hatinya kegores, ngobatinnya gimana coba? Ditambah lagi di kisah ini, jadi keluarganya itu mulai diteror sama penampakan-penampakan hantu, macam kuntilanak, pocong yang tinggi, terus mukanya tuh gosong. Dan itu bukan satu orang doang yang lihat, tapi sekeluarga. Ikutin terus videonya, langsung aja gue meluncur ke TKP. Jadi guys, gue udah ada di kebun pisang, kalian bisa lihat. Ini bukan sembarang kebun pisang, karena di kebun pisang ini ada kisah-kisah, ada luka yang mendalam dari kenangan-kenangan yang pernah dialamin. Jadi ini kebun pisang di samping rumah Vita. Kalau kalian inget kisahnya yang sihir pelakor tuh yang udah kita angkat beberapa waktu yang lalu, jadi banyak juga nih kejadian-kejadian horor di pohon pisang ini. Salah satunya adalah yang pocong tinggi gede itu, terus mukanya gosong. Jadi ceritanya pada sebuah malam ketika si Vita itu lagi di ruang TV, nah entah kenapa tuh bau busuk banget gitu loh. Pas dilihat ke arah jendela, ternyata di situ ada pocong tinggi
Nah, mukanya gosong banget. Nah, Vitanya nge-freeze, terus ditepok-tepok tuh sama adeknya. Dilihat ke adeknya, pas dilihat ke belakang lagi, pocongnya udah nggak ada. Nah, kalau kalian ingat, di sini juga pernah ada kisah kuntilanak yang mukanya itu berlumuran darah, terus rambutnya gimbal. Kisahnya waktu itu rumah Vita tuh lagi mati lampu. Nah, terus adeknya tuh aus minta anterin ke dapur. Ya udahlah, Vita kan sebagai kakak anterin adeknya. Nah, pas udah ke belakang, ternyata pintunya yang belakang itu belum ketutup. Pas si Vita mau tutup, di situ dia ngelihat ada satu sosok kuntilanak, mukanya berlumuran darah, bajunya putih, tapi rambutnya gimbal. Nah, ini gue baru pertama kali dengar ada kisah kuntilanak rambutnya gimbal. Apa kuntilanak yang suka reggae? Dan seperti yang gue bilang tadi di awal ya guys, dimana di sini juga menyimpan kisah-kisah luka yang mendalam, kenangan-kenangan dari keluarga yang tadinya harmonis, lalu harus berantakan, rusak ketika kedatangan wanita yang ketiga. Di episode ini juga gue ketemu satu saksi hidup dari keluarga Vita. Dia tahu banget tuh ceritanya, bahkan udah ketemu sama pelakornya dan sempet jambak-jambakan. Nah, seperti apa kisah Vita dan keluarganya dari saksi hidup ini? Langsung aja kita wawancara di studio. Ya, jadi guys, sekarang gue udah ada di studio dan kali ini gak hanya Mbak Vitanya aja yang ada, bahkan ada satu saksi hidup dalam perjalanan keluarga Vita, di mana beliau ini ternyata juga pernah ketemu bahkan jambak-jambakan sama pelakornya. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Vita. Halo Bude Novi. Halo juga. Makasih udah datang kembali ke RJL ya setelah Sama-sama. sekian lama. Apa kabar nih Mbak Vita? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Mbak Vita boleh dijelasin ini sebetulnya Bude Novi ini siapa gitu? Iya, sebelumnya perkenalkan ini Bude Novi. Ini adalah sahabat mama yang ngebantuin aku dari aku kecil sampai sekarang. Jadi memang tahu banget lah tentang perjalanan hidup Mbak Vita gitu ya. Tahu. Banyak membantu juga. Banyak. Udah nggak bisa dihitung deh bang. Bantuannya dari Bude Novi ini. Katanya sampai nyamperin pelakornya, terus dijambak sama Bude. Ya, kita nyamperin pelakor itu karena ada masalah ya. Ada masalah penganiayaan di rumah Vita dan orang tuanya. Jadi kita yang merasa udah jadi saudara, kita yang nggak terima. Kita samperin dia, kita ketemu, udah cekcok lah di situ, gitu. Itu beneran sampai jambak-jambakan katanya? Iya, karena waktu aku ke sana kenapa aku tersulut emosi? Karena waktu aku bawa anak-anak ke rumah uaknya, Pak D, itu ada bapaknya dan istri mudanya. Tapi mereka lari. Kalau bapaknya nyambut kita datang sama anak-anaknya. Ibunya lari, ibu muda itu lari ke kamar. Emosilah aku karena aku mau menyelesaikan masalah. Kenapa ini kok begini? Saya bilang panggil. Kalau nggak mau aku yang panggil. Akulah yang manggil karena bapaknya diem aja kan. Sembari duduk ngerokok, aku yang panggil, aku tarik. Tarik keluar lo, gitu. Keluar lo, duduk. Anak-anak kan aku masukin di kamar sebelah, kamar waknya. Berarti Vita nggak lihat kejadian itu? Enggak. Jadi Bude ini berusaha untuk masih menutupi bahwa perbuatan papaku tuh kayak gitu. Dan nggak diceritain juga ke Vita? Belum diceritain. Bude pernah lihat juga ibu Vita tuh sampai sering muntah darah? Bukan sering lagi ya, karena
kita itu hari-harinya sama dia. Kalau nggak dia ke rumah, aku ke rumah dia. Kayak feeling, kan aku pakainya feeling ya. Jadi aku ke rumah dia. Di rumah dia lagi keadaan lunglai. Anak-anaknya nggak ada. Aku tanya dong, namanya sama temen, sama saudara. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Sampai aku nanya, gue pulang nih, gitu. Nggak mau ngaku, gue pulang. Udah, aku ngambil motor, kunci motor. Iya, ceritalah dia. Kalau semalam dia habis muntah darah. Sampai mutah beningnya aja. Sampai, ya pokoknya apa yang dia makan, mutah. Sampai dia lunglai. Jadi aku buru-buru bikinin teh manis. Bikin itu aku dudukin, baru dia cerita. Tersulutlah emosiku, gitu. Jadi saat itu Ibu Vita sangat menderita pada masa-masa itu? Bukan main menderitanya ya, gimana? Awalnya nggak mau cerita. Dia nggak mau cerita penderitaan dia dianiaya sama suami itu nggak pernah mau cerita. Jadi aku yang nggak mau ngomong, awas. Nggak mau ngomong, gue tinggalin gitu. Jadi terus dia cerita. Awal dia bapaknya udah nggak beres, baru dia cerita. Begini gitu. Baik, ditahan dulu Bude Novi sama Mbak Vita ceritanya ya. Jadi guys, kisah sihir pelakor ini kalau menurut gua ya bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu ya, bahwa dampak perselingkuhan gitu ya, terutama ketika dari anak itu beranjak besar tentunya nggak mudah menerima hal tersebut, dan juga tentunya nggak mudah ya menjadi seorang anak yang broken home gitu. Nah, kisah ini akhirnya dijadikan film Sihir Pelakor yang akan tayang tanggal 31 Juli, di mana tentunya harapan gua dan Mbak Vita serta yang lain tentunya dari film ini bisa diambil banyak pelajarannya ketika nanti tayang. Dan inilah yang belum pernah dibahas sebelumnya tentang Sihir Pelakor. Langsung saja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Sihir Pelakor, film kedua dari RJ5, tayang serentak di bioskop 31 Juli 2025. Ya Bude Novi, boleh diceritain awal mula kenal sama Vita, ibunya tuh dari mana sih Bude? Awal mulanya kan mamahnya Vita buka salon. Aku sama tetangga aku tuh dibawa ke salon mamahnya Vita karena mau potong rambut. Kenalan lah di situ. Kenalan, sering facial, sering krimbat di salon itu. Kenalah sama dia, sama temenku juga gitu. Tapi ke sininya aku yang lebih banyak ke salon karena aku hidupnya ada ya kadang pengen krimbat, pengen facial seminggu sekali minimal. Lama akrab lah aku sama Mama Vita gitu. Jadi ya kayak saudara aja udah. Kalau nggak dia main ke rumah aku main ke rumah dia. Kalau nggak ya paling sering sih aku kalau pulang dari mana-mana ya udah salon aja duduk. Ya makan, ya itu gitu. Pokoknya santai lah di salon itu. Karena ya buat nemenin juga. Karena dia kan suka sendiri. Awalnya itu dia rame. Jadi kita salonnya sering, ya salonnya itu rame. Nah, awal mula ngelihat ayahnya Vita tuh gimana? Awal mulanya ya itu di situ, di salon. Dia suka pulang. Suka ada gitu, suka ada. Saya suka tanya, suaminya Mbak. Kan awalnya aku manggilnya Mbak. Nggak nama. Suaminya Mbak, iya gitu. Itu suami saya kerja di sana. Tapi saat itu melihat keluarga Vita termasuk ayahnya Vita itu seperti apa kalau dari Bude Novi? Mereka baik, sayang sekali sama anak-anaknya. Sayang, baik. Di salon itu ya baik, sama customer ya sopan. Kadang juga nawarin apa yang ada di dalam rumah dia. Ya minum, mau bikin teh nggak Bu, mau bikin kopi nggak Bu, gitu. Awalnya tuh baik.
baik, pokoknya judulnya awalnya baik gitu. Di keluarga itu kita juga ngelihatnya, oh baik gitu. Termasuk ayahnya Vita. Iya, justru ayahnya Vita yang baik karena kan mandang kita itu customer ya. Walaupun aku sering di situ udah menganggap saudara, tapi kan dia nggak tahu kalau aku nganggap mamahnya Vita itu saudara. Mereka taunya aku tuh customer yang sering ke salon itu gitu, karena aku rajin, orangnya rajin, aku rajin kerimbat, rajin facial. Kerimbatnya ya udah karena di situ udah enak, ya udah aku jadi langganan aja di situ. Terkadang ada, kadang enggak. Kalau ada ya nawarin, kalau pulang kerja ya langsung masuk ke kamar. Kita juga tahu diri kan, masa customer mau kemana-mana, kita adanya di lingkup salon aja kan, gitu. Nah, awal mula Bude Novi itu tahu gitu ya, rumah tangga ibunya Vita itu retak gitu. Awalnya bagaimana? Awalnya karena keseringan saya ke sana. Saya kan suka kok ada, nanti nggak ada gitu. Terus persahabatan kita itu udah makin kental. Udah kayak kakak adik gitu. Persahabatan tuh udah kental, udah makan sepiring berdua, udah inilah pokoknya udah enak aja gitu. Aku tanya, mana? Kok nggak pernah pulang? Ada di rumah waknya. Awalnya dia tidak mau menceritakan kejadian-kejadian yang dia alami dalam rumah tangga itu, dia tutupi terus. Oh gitu, oh ya udah gitu. Tapi aku lihat dari raut wajah orang yang bahagia dan senang hatinya beda dong sama orang yang tertekan hatinya. Kan raut ke wajah, terpancar di wajah. Kalau lu nggak bahagia gitu kan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan aku, lama-lama aku kalau lu nggak mau cerita, nggak mau gue bantu, gue nggak bakal kesini lagi. Kan waktu maaf masih muda ya, kita bahasa juga masih lo gue gitu. Gue nggak kesini lagi, gue males. Pain, tuh udah dianggap saudara, nggak mau cerita gitu. Awalnya begitu dia mau cerita, tapi tidak di salon, nggak di arena orang banyak. Kadang kita pergi, kita emang suka jalan kan, kita suka apa tuh namanya, healing lah, suka jalan. Hangout bareng. Iya, kalau nggak makan, kalau nggak ke Curug gitu kan, kita emang sukanya ke gitu-gitu. Nah, aku boncengan sama mamanya Vita. Belum ada rasa sakit, suka sakit itu belum. Aku bawa, disitulah dia cerita tentang bagaimana kehidupan dia. Itu. Dari situ aku baru tahu kalau kehidupan dia itu rumit sebenarnya. Cerita apa ibunya Vita? Ya cerita tentang kehidupan dia, rumah tangga dia. Kalau pulang suka marah. Pulang suka, maaf ya, tangan, suka jalan apa yang dia nggak berkenan di hati dia, itu suka lempar. Suka bahasa yang nggak enak. Kita bisanya kan ngebilangin jangan begitu, begini gitu. Kamu harus sabar kalau ini, karena mungkin si bapaknya Vita ini tahu kalau aku udah tahu tentang kejelekan dia, keluarga dia. Jadi dia asal ada aku mundur, asal ada aku mundur. Maksudnya nggak mau nemuin, nggak mau ini, udah langsung di kamar aja. Gitu. Jadi umpamanya di salon, di kamar salon, udah nggak keluar. Aku di ruang ruang tamunya salon. Jadi maaf, ibunya Vita cerita kalau suaminya kadang suka main tangan juga. Iya, main tangan, udah selingkuh, tapi dia tidak berani cerita ke anak-anaknya. Nggak mau, dan aku juga awas-awas, jangan bilang ke anak-anak, belum jadi wayahnya. dari sudut pandang ibunya itu juga udah tahu duluan justru. Udah tahu itu dari gerak-gerik suami. Kan seorang istri tahu dong gimana gerak-gerik suami antara selingkuh sama enggak. Mungkin dari HP, mungkin dari perkataan, mungkin dari perlakuan gitu. Jadi baru berasa
baru feeling. Baru feeling nih. Iya, baru feeling. Kayaknya lakiku begini, masa di rumahku galak banget ya, bahasanya jelek ya, begini-gini. Ya udah, kamu sabarin. Belum ketahuan kalau bener-bener selingkuh gitu. Lalu ketahuannya itu pas kapan? Karena seorang istri kadang itu dari feeling itu dia diem ke anaknya pun nggak pernah bilang bapakmu selingkuh. Itu nggak pernah bilang. Ibunya itu selalu memendam apa rasa yang dia kecewain, itu dipendam sama dia. Begitu dia anaknya dengan mata kepala sendiri melihat bahwa bapaknya itu lagi begitu sama pelakor, baru anaknya pun nggak mau cerita ke orang tuanya lama taunya dari anak gitu. Jadi kita aja, karena kan anaknya papa ngadu ke kita. Jadi anaknya pun jangan cerita dulu Bude, nanti ada wayahnya aku cerita. Ibu ini mau ngomong ke anak dua itu juga jangan cerita dulu Bude, nanti kalau anak udah gede. Nggak taunya anaknya belum gede udah malah lihat duluan. Lihat adegan yang nggak penting gitu. Jadi Vita cerita ke Bude. Vita apa ke aku, apapun. Pada saat Vita melihat ayahnya melakukan hal seperti itu di rumah gitu dengan cewek lain, ke Bude ceritanya gimana itu? Ya ceritanya besoknya karena dia kegiatannya kan banyak. Dia punya kegiatan pencak silat ya. Jadi pas besoknya Bude di mana? Di rumah. Pulang sekolah. Aku ke rumah Bude, ngapain? Ya udah, ke rumah. Memang mereka juga biasa di rumah kan. Main atau sama ibunya atau aku yang sama mereka gitu. Ke rumah. Nangis kan? Pulang pencak silat nangis. Kenapa Kak? Nangis. Tapi Bude jangan cerita ke mama dulu. Nanti belum wayahnya. Takutnya mama down. Takutnya mamahnya shock gitu. Kalau aku cerita tentang keadaan bapaknya main gitu. Jadi udah begitu anaknya cerita ya nangis lah ya, sedih lah ya, nggak nyangka gitu. Akhirnya aku diem aja. Belum berani ngomong ke mamahnya Vita. Jadi aku pendam, berhari-hari aku pendam. Tapi kan otak aku nggak bisa diajak kompromi. Aku kepenginnya tuh di mana lo gitu. Di aku yang nggak sabaran, yang nggak terima itu justru aku. Kalau mamanya Vita kan orangnya satu belum tahu kalau soal begitu. Ini akhirnya kita ajakin kakak ngomong, Kak, kita ke mama apapun resikonya. Ayo kita ngomong. Jadi begitu kita udah ngomong ya kayak gimana sih, nggak nerima, kok begitu perlakuannya, kok begitu. Jadi gitu terus. Jadi makanya terus ya udahlah, kita udah iniin aja. Nah, kita rembukanlah kapan ketemu sama bapaknya gitu. Karena ibunya Vita itu nggak berani ngelawan, nggak berani. Ya memang kan ajaran Islam tidak boleh melawan suami. Tapi kan ini di mana persoalannya? Di mana ininya, yang mana yang harus melawan, mana yang enggak gitu. Jadi akulah yang udah gua aja ntar yang ngomong gitu. Enggak. Jadi bukan sok pahlawan di dalam keluarga itu, karena aku lihat lemah. Dia itu terlalu lemah untuk melawan. Bahasa pun nggak berani, apalagi dengan tindakan. Jadi kitalah yang bergerak gitu. Setelah kejadian itu akhirnya pertengkaran mulai menyulut gitu ya di keluarga dalam Vita. Keluarga iya. Terus dalam keluarga itu setelah Vita, mamahnya Vita itu cerita ke aku, dan aku pernah ke salon itu ada suaminya. Aku singgung. Dia denger, tapi dia nggak keluar, nggak
ikut nimbrung dalam pembicaraan aku sama mamahnya Vita, enggak. Karena aku sembari di Rimbat, sembari ngomong seperti itu. Jangan mau dia ya laki gini gitu. Jadi sebenarnya dia denger di dalam kamar, cuma dia udah tahu kalau aku tuh, kalau gue giniin gitu. Jadi kejadiannya ya, pokoknya dia tahu kalau istrinya tuh udah cerita ke aku. Intinya dia tahu, mamanya Vita udah cerita nih ke sahabatnya. Sampai akhirnya langsung nemuin tuh si cewek tersebut. Nemuin ini nggak langsung hari itu. Kita rembukan dulu sama mamahnya. Gimana kalau gue bawa anak-anak ke... Karena aku telepon, aku nanya sama mama Vita, kira-kira laki lo ada di mana nih Pit? Gitu kan. Kalau manggil mamahnya Vita tuh Pit. Di mana Pit laki lo? Kayaknya di sana, di rumah waknya. Gitu. Lagi di sana sama lakor. Aku bawa tenteng. Aku bawa naik kereta. Aku naik kereta kan. Naik kereta, bawa dua-duanya. Mereka masih kecil. Begitu sampai sana, Assalamualaikum. Dia ada di ruang tamu gini Om. Dia lagi ngobrol, waknya ada di kamar. Begitu ini kan kita Assalamualaikum. Dia beda agama sama kita, masuk gitu doang tuh. Perempuannya lari ke kamar. Karena aku bawa 2 bocah ini. Dan mungkin si bapaknya Vita ini udah cerita sama tuh perempuan kalau aku itu udah tahu. Karena aku sama pelakor itu, aku bilangnya aku kakaknya dia, kakaknya mamanya Vita, gitu. Jadi mungkin mereka udah tahu kalau aku itu udah tahu. Jadi aku marahin dia. Ngapain lari? Apaan sih? Aku campur aja. Panggil. Aku bilang gitu kan. Panggil, nggak mau manggil aku yang geret nih. Apaan sih Bu? Gini. Panggil. Begitu dia mau manggil, Kak sama adiknya kan masih kecil-kecil lah. Sana kamu ke kamar Wak tuh dia. Berdua-dua. Udah aku diem dulu, nunggu. Dia duduk aja masih ngerokok tuh, bapaknya Vita. Aku ke dalam kamar, aku sibak hordengnya, kan karena ada hordeng doang. Aku tarik ini. Ngapain sih? Kata tuh perempuan. Tuh rambutnya segini. Jangan kasar. Bapaknya Vita bilang, ngapain sih pakai kekerasan? Ini nggak keras, sakit gak dijenggut? Sakitan mana lo menyakitin bini orang? Aku bilang gitu. Aku bawa dudukin tuh kursinya, kursi rotan, kursi yang dulu zaman anyaman kayak yang zaman dulu deh. Aku dudukin tuh deket dia. Aku diri, aku caci maki kan. Begitu dia nyautin ngomong nggak ini, aku ambil lagi rambutnya. Aku ambil lagi. Dia mau ngambil aku kan aku berdiri keadaannya. Nggak bisa dong, aku pakai jilbab. Dia nyandak baju aku hampir jatuh ke dia. Aku ambil lagi rambutnya. Unyeng-unyengan. Aku nyeng-unyeng gitu. Depan suaminya, depan waknya. Kakak dari laki-laki itu, dari bapaknya Vita. Dia keluar, tapi anak-anak di dalam, nggak dikeluarin sama dia. Aku nyeng-unyeng, aku dudukin lagi. Udah, aku duduk tapi nggak satu arena. Jadi di depan pintu dia itu ada kayak kursi zaman dulu deh pokoknya. Udah aku duduk di situ sembari caci maki bapaknya Vita itu. Jadi Bude ngelihat si pelakor itu pada saat itu ya? Iya. Sosok seperti apa gitu? Ya kalau menurut aku ya memang cantik, rada putih. Ya sebenarnya mamahnya Vita juga bagus, cantik. Cuma pendekan dari si pelakor. Mama Vita itu cantik, apalagi dia perias, apalagi dia salon, tahu ngerias diri, tahu kan. Dia cantik. Ya mungkin karena ada satu hal, ya akhirnya mendua seperti itu. Aku baru tahu itu jenggutin aja, aku baru tahu oh elu gitu. Baru tahu mukanya bener-bener gitu, baru. Waktu itu kan kata pelakor itu belum populer ya. Jadi waktu itu masih ingat nggak ngomong apa tuh? Pelakor ya? Iya. Ngapain lo ikut campur rumah tangga laki gue? Lo tahu siapa gue?
gue itu iparnya maknya Vita. Kalau lo mau tahu, laki gue abangnya si Jumiati. Aku bilang gitu, oh urusan apa? Ini urusan rumah tangga gue. Urusannya lo ngerusak rumah tangga adik ipar gue. Aku bilang gitu. Begitu, ini baru tuh dia kayak orang gelagapan. Kan aku dulu masih muda ya, beda lah tenaga juga. Ini juga beda. Baru, dah pulang, suruh pulang. Manggil suaminya tuh papa. Itu pak, bukain pintu. Suruh pulang. Ngapain? Jauh-jauh dari ke sini. Cuma mau bikin berantakan gue. Baru hidup lo begitu. Lo terusin, abis berantakan lo hidup lo. Aku gituin. Nah, udah pulang-pulang. Itu kan masih pada di dalam, bocah dua ini. Aku udah nyangkleng tas. Aku teriak, kak. Terus aku pamit sama waknya tuh. Wak, maaf. Aku bawa pulang anak-anak. Enggak, anak-anak biar di sini aja, tante. Oh enggak, aku yang bawa, aku juga harus yang bawa pulang. Itu kan aku nggak enak sama mamahnya. Nanti apa bocah di mana gitu kan. Jadi kalau saya tangkep, si cewek ini tuh seperti nggak bersalah gitu ya? Nggak bersalah sama sekali. Yang dia pikir yang salah itu suaminya. Kenapa mau sama dia? Gitu. Kenapa mau sama pelakor? Jadi ngerasa bahwa gue yang disenengin sama tuh orang. Ngerasa dia dicintai, disayangi. Gitu. Jadi nggak ngerasa, gue ngambil laki orang. Nggak ada salahnya. Nggak ngerasa salah. Tuh. Saat itu juga belum nikah berarti? Kayaknya belum. Kayaknya baru gila gitu. Lagi baru gila. Jadi si suami ini juga belain tuh pelakor kayak yang gitu. Ini bakal sama gue gitu. Padahal istri sahnya masih Ibu Vita nih berarti? Iya masih. Tapi berarti ya kita bisa sebut pelakor kalau kejadiannya kayak gitu. Iya, makanya aku berani sebut pelakor. Kalau dulu bukan pelakor Om. Dulu nggak ada istilah pelakor. Iya, zaman dulu ya? Jablay. Oh dulu. Kita nyebutnya itu jablay. Jablay gitu. Jadi udah begitu aku diusir, udah pulang. Lapar juga. Anak-anak kasihan juga. Udah aku panggil tuh. Ini pamit sama waknya. Dikeluarin sama waknya. Keluar salim, pulang. Tuh. Ada nggak sih kata-kata pelakor itu yang bilang ke Bude Novi gitu? Bahwa ini cowok milih gua bukan milih ibunya Vita gitu. Iya udah. Oh dia bilang gitu? Iya dia bilang gini, ngapain lu susah-susah lagi mau ngedamein laki gue sama mantan. Siapa yang mantan? Itu masih jadi istri, belum dikatakan jadi mantan. Kepedean lo mau jadi lakinya. Emang tahu kalau lo bakal jadi laki lo. Belum tahu dia ntar selingkuh lagi. Gitu, jadi jangan pedean lo. Aku gitu. Sampai kayak gitu ya Bude? Iya, ya mungkin dia sakit hati sama aku karena aku itu. Nah Bude pas mengalami kejadian itu, yang Bude rasain apa itu ya? Pas kejadian aku kayak puas. Aku puas. Puasnya aku udah bela sahabatku itu jangan gitulah. Lawan nih kayak gue ngelawan. Cuma kan sayang dia nggak ngikut. Dia nggak ikut, nggak berani ngikut dan juga lagi keadaan lemes. Makanya aku kan dia sering tahu-tahu muntah darah. Jadi pas rencana aku mau ke sana besoknya itu dia seger. Tapi pas aku mau jalan muntah darah. Di sini tuh udah belepetan darah yang kering, darah udah kering. Tapi dia kan nggak mau muntah lagi. Enggak dilapin. Dia masih begitu udah aku udah sampai sana, aku pulang. Aku ke salon, karena aku ngambil anak juga di salon kan, motorku taruh di salon. Terus nih anak-anak pulang, kasih makan, kasih ini udah rada sore juga. Jadi udah aku pamit pulang, ceritanya besok aja. Aku bilang gitu kan, aku juga punya tanggung jawab kan di rumah. Tapi mamahnya dia pulang tutup salon kan jam 8. Tutup salon jam 8. Anak-anak dibawa. Udah gimana ceritanya? Ceritalah aku sama dia di rumah.
di rumah aku. Karena aku udah di rumah, udah pulang. Dia udah tutup salon, aku pulang di rumah. Baru cerita begini gitu ke mamahnya Vita. Orang nggak ada yang tahu, nggak tahu seperti apa perjuangan mamahnya Vita ini mempertahankan rumah tangganya. Cuma sama aku aja, dan aku pun nggak cerita. Dengan udah cerita ngegepin terus tanggapannya seperti itu begitu ya. Mungkin kan tanggapan berarti kalau dari untuk keluarga Vita kan kurang memuaskan berarti kan dengan tadi ngegepin sama pelakor gitu kan. Tapi mamanya Vita masih mau mempertahankan rumah tangganya saat itu. Karena dia gimana ya Om, anak masih kecil, dia itu takut banget kalau nggak punya suami modelnya. Terus dia masih suka, masih sayang, masih mempertahankan rumah tangga dia. Siapa tahu dia mau benerin lagi kehidupan dia. Makanya mamanya Vita itu selalu diam, selalu ngalah, selalu apapun dianiaya lahir batin tuh diem aja. Gitu, nggak pernah mau ngelawan, nggak pernah mau apa, udahlah, biarin, biarin. Kita sama anak-anak kan kasihan, gitu. Udah nggak usah dipertahankan lagi ya. Ternyata ya terus, begitu terus berusaha. Nah perempuan ini berulah dalam rumah tangga dia. Gila ya guys, ini mungkin salah satu episode yang tersedih juga di RJL gitu ya Bu ya. Bahwa ini kisah nyata begitu. Iya. Dan memang bukan kita alamin, gitu. Iya memang kita alamin bantu orang yang teraniaya gitu. Jadi nggak gimana sih, gue bantu lu. Kalau yang dalam pandangan saya begini Bu, maksudnya misalnya suaminya taruhlah hilaf gitu, terus ada cewek lain gitu. Nah ketika ketahuan kan biasanya normalnya ya, si ceweknya kan minta maaf, terus udah menjauh gitu kan, karena kan ada keluarga segala macem. Kalau ini justru enggak ya. Enggak boro-boro minta maaf sama ke kita ya, kita yang maranin sama anak-anak. Karena dia udah yakin bahwa laki-laki ini bakal sama aku, bakal ninggalin itu istrinya. Dan dia pun dibiayain seperti salon yang ada buat di rumah. Tapi sepengetahuan aku salon itu dia bukan dari suaminya. Dia berdikari sendiri dari nol. Dari nol dia bikin salon, dari peralatan belum lengkap sampai dia bisa make upin pengantin itu murni dari usaha ibunya Vita sendiri. Oke, makasih Bu Denovi ya. Sama-sama. Ini benar-benar secara saya pribadi banyak dapat pelajaran banget ya dari apa yang Bu Denovi lakukan gitu. Dari fenomena yang dialami oleh keluarga Vita. Dan setelah ini Vita akan cerita terutama kejadian-kejadian horor yang belum pernah diceritain sebelumnya di part 1 dan part 2 Sihir Pelakor. Langsung aja kita undang Vitanya. Sebelum dilanjutin guys, Sihir Pelakor lagi bagi-bagi rezeki. Ini ada giveaway yang mungkin kalian bisa ikutin nih. Ketentuannya ada di sini. Ya, Mbak Vita mungkin boleh diceritain ya yang selama ini belum pernah diceritain di RJL. Mungkin aku mulai dari kejadian yang papa suka dulu kali ya. Jadi sebelum perubahan yang kesininya buruk, papa itu paling suka masak. Karena kan yang mama kan aktivitasnya di salon, jadi papa nih kalau libur yang masak. Yang kedua, karena tahu aku suka nyanyi, papa itu adalah pelatih vokal aku pertama. Gitu. Jadi lagu-lagu lama tuh kayak model Kus-Plus apa. Karena kan papa kan sebelumnya kan agamanya non-muslim Kak. Jadi pernah sekolah minggu lah ya. Jadi suka nyanyi, suka apa itu semuanya dialirin ke aku. Paling hobi sih masak sih yang jelas. Masak bareng gitu ya? Masak bareng, terus kadang benah rumah bareng. Papa juga orang kan resik sebenarnya. Sering ngasih uang juga? Kalau uang enggak. Jujur, kalau uang enggak. Tapi beliin makanan lah gitu ya? Iya, beliin makanan juga kesini-kesininya kok. Papa tuh orangnya kalau masalah-masalah yang kecil-kecil gitu enggak Kak. Jadi kayak yang ngajarin nyanyi, suka masak udah. Tapi kalau yang kayak ngasih anak jajan gitu enggak. Itu mama semuanya, keuangan tuh di mama. Ternyata Kak Vita juga pernah ngegepin ayah buat yang kedua kali ya? Itu gimana ceritanya?
Jadi setelah kejadian yang aku ngegepin papa di kamar, itu kan papa mungkin kesel kali ya. Bukan kesel, mungkin bingung, antara bingung ataupun gimana nih digepin sama anaknya. Habis itu tuh, karena kan aku langsung diem, aku nggak kaget lah, karena kaget aku diem, nggak komen apapun ke papa, berinteraksi pun aku jaga jarak gitu, padahal kita satu rumah. Itu setelah kejadian aku ngegepin papa di kamar sama si perempuan itu lagi hubungan biologis, ya aku berusaha untuk senormal mungkin tuh bersikap gitu, maksudnya ya masih kaget juga dan canggung ya Kak. Aku malam itu karena udah lapar banget, aku akhirnya keluar dari kamar, aku manasin sop gitu kan. Nah papa ada di meja makan posisinya. Pas aku lagi mau makan itu, karena kesal aku nggak jawab omelannya dia, sop itu ditumpahin ke muka aku. Masih ngoceh, masih marah-marah, jangan kamu kasih tahu mama, nggak usah ngomong apa-apa sama mama. Itu tuh aku masih nggak komen, aku bersihin sop sampai akhirnya aku taruh, aku nggak jadi makan gitu. Nah karena aku masih nggak jawab juga, itu aku dari dapur ke kamar sempet aku ditampar sama papa, maksudnya mungkin papa mintanya aku merespon gitu ya, aku nggak ngomong ke mama gitu, tapi karena aku masih bingung dan lain-lain, jadi ya aku diem aja gitu, aku diem nggak komen apapun. Sampai aku mau masuk ke kamar tuh papa masih ngejar aku, ternyata narik badan aku, terus kayak karena lagi megang rokok ya, itu rokok masih nyala, nyundut lah ke muka aku itu. Disundut, udah kalau orang tua ngomong tuh disautin gitu, awas aja kalau sampai kamu ngomong ke mama gitu. Nah dari situ aku juga nggak komen apa-apa, aku langsung tidur sampai mama pulang pun aku nggak keluar kamar. Besoknya aku ceritalah sama Bu Denovi itu, cerita curhat semuanya, perlakuan papa kan apa berubah. Sebelumnya kan papa nggak kayak gini gitu kan, papa baik, kenapa tiba-tiba ada perempuan itu di kamar. Aku semua curhat tuh ke Bu Denovi, aku ceritain semuanya sampai Bu Denovi ngebelain dan lain-lain, ngebantulah, maksudnya ngebantu. Bu Denovi juga ngeliat yang bekas sundutan rokok itu? Ngeliat, pas aku obatin kan belum sembuh kan, kayak itu kan masih kayak bekas koreng gitu kan, jadi disalepin sama dia, dipakein salep gitu kan. Kan mohon maaf ya, lukanya tuh kan dalam ini, berarti lama gitu ya? Lama Kak itu, orang sekarang aja nggak hilang kan. Berjalannya waktu, karena perubahan sikap papa dan nggak pernah ngasih nafkah lagi, aku posisi sudah tahu ya bahwa papa ini selingkuh dengan siapa dan tempatnya di mana. Aku samperin ke daerah Manggarai, tempatnya si perempuan itu yang dibukakan usaha sama seperti mama. Yang bikin aku kecewa lagi adalah kenapa papa bisa mengeluarkan uang untuk si perempuan itu buka usaha, sedangkan mamaku tuh harus merintis dari nol gitu. Aku datang ternyata nggak ada, cuman ada anak buahnya aja. Mungkin warga sekitar bingung, siapa nih yang datang gitu, kok ada yang nyariin dia sama papa gitu kan saat itu. Ditanyalah aku sama warung, tukang kembang, karena di posisi daerah situ tuh memang pasar Kak, pintu pasar. Disamperin aku sama tukang kembang, sama yang di warung, kamu siapa, nyari siapa, katanya gitu kan. Aku nyari papaku. Nyari papa kamu siapa, katanya. Ya suaminya yang punya salon ini, aku bilang gitu. Terus katanya, loh kalau jam segini mah mereka udah nggak di sini, katanya pulang kerja tuh biasanya mereka adanya di daerah pas Manggarai, katanya Manggarai ujung katanya. Oh ya udah, karena disebut Lapo itu, karena kan aku hafal ya, papa doyan minum, berarti mungkin memang bener ada di sana. Aku datang ke Lapo itu, ternyata papa nggak ada. Nah Lapo itu ternyata langganan papa juga. Aku nanya, pernah tahu kenal bapak ini nggak? Saya anaknya, saya lagi nyari, mau ketemu, aku bilang gitu. Kalau di sini tadi sih ke sini, tapi sekarang udah pindah ke pasar swalayan sana, katanya gitu. Coba aja cari di paling bawah, itu ada kok tempat hiburan, kata dia gitu. Ya udah, aku datang ke sana, ternyata benar ada di situ papa sama si perempuan itu. Dan memang tempatnya itu ya hiburan pada zamannya lah Kak. Jadi Vita kecil ke tempat hiburan malam, terus ketemu sama ayahnya sama si pelakor itu? Iya. Terus ngeliat kamu nggak? Aku tarik papa. Oke. Aku tarik papa, aku bilang, Pak ya namanya kali kayak gitu kan, ya kena gamparan. Ngapain nyusul Pak? Nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Jadi kamu digampar lagi saat itu? Padahal kamu
rencananya mau minta uang jajan doang. Iya, aku kelas 2 SMP waktu itu mau study tour, aku inget banget mau study tour ke Bandung. Akhirnya kamu setelah Habis digampar, ya mau ngebalas gimana, aku keluar pulang. Tapi kamu lihat si cewek itu? Ada. Dia ngeliat kamu juga? Ngeliat dengan teman-temannya. Gak ada apapun? Gak ada. Cuman ngeliat kayak, gimana sih Kak ekspresi muka orang kalau kayak udah memiliki sesuatu, mau diambil tapi yang ngambil ini gak berhasil. Jadi kayak dia, gue berhasil nguasain nih, lo mau apa gitu mukanya. Jadi senyumnya tuh yang masih aku inget banget, kayak ngeremehin aku yang, bapak lo tuh udah punya gue gitu. Tentunya nggak mudah banget ya nerima itu ya. Akhirnya Vita pulang ke rumah? Aku pulang ke rumah itu sampai rumah sekitar jam 9 malam. Karena aku kan ke salon jam 3 sore. Itu aku ke Lapo itu aku nunggu di tukang kembang itu. Udah kamu tunggu sini aja, entah kalau dia itu juga pasti ada kok di sana gitu. Saking nggak punya uang ya saat itu ya? Iya, kondisi lagi abis-abisan, terus mama sakit, pengeluaran juga kita kan buat berobat mama juga gitu kan. Saat itu kondisi ya, ini udah drop banget deh. Lagi drop, terus kamu berusaha lah ya? Iya, karena kan merasa ya masih punya papa ya, masih bertanggung jawab sama anak gitu kan. Kenapa enggak dicoba, kan memang sebenarnya kan uang sekolah tanggung jawabnya papa kan gitu, tanggung jawab orang tua juga. Tapi ternyata yang aku dapat perlakuannya kayak gitu. Katanya juga sebetulnya ada kejadian-kejadian horor yang memang pada saat kemarin itu nggak diceritain ya, karena terlalu panjang gitu. Iya, karena kejadian horor tuh semenjak ternyata yang aku baru tahu juga kan saat aku ngegepin papa di kamar itu bukan kejadian pertama kali. Ternyata itu papa memang selingkuh itu sudah sejak lama kan. Dan aku menutupi, mama menutupi, akhirnya pada saat aku kesundut rokok itulah kita berdua baru sama-sama cerita bahwa ini loh Kak, sifat asli papamu tuh seperti ini. Dan aku juga cerita, dan aku sempat gitu ultimatum ke mama yang dengan kejadian ini mama mau pilih siapa? Masih mau pilih papa atau mau pilih anak-anak? Kalau mau pilih anak-anak ya tinggalin papa, tapi kalau mau pilih papa, iya kita akan tinggal sama adiknya mama, kebetulan udah sempat telepon-teleponan di Jawa gitu. Akhirnya memutuskan untuk bertahan. Biar papamu yang keluar dari rumah ini karena ini rumah dari mbahmu, bukan rumah dia, kata mama gitu. Nah semenjak saat itulah kejadian-kejadian yang paling awal banget dibikin itu adalah nggak betah di rumah rungsing. Kejadiannya itu pertama lampu meledak Kak, lampu teras gitu. Jadi ada satu kejadian itu malam lampu teras meledak, diganti bohlamnya, meledak lagi. Nah mungkin konslet gitu kan, karena kan posisi lampu itu nggak kena atap rumah kan gitu. Jadi kalau air hujan masuk mungkin ngenain itu jadi konslet. Panggillah PLN. Gabung ada yang konslet. Coba wattnya mungkin ganti yang lebih kecil katanya gitu. Digantilah sama bohlam 5 watt yang warna kuning tuh Kak saat itu. Itu setiap menjelang maghrib lampu itu mati. Tapi menjelang subuh itu nyala. Itu mulai dari situ tuh awalnya. Kedua, nah semenjak kepergian papa ini, ibunya papa justru tinggal sama kita. Oh gitu? Iya. Jadi opung ini tidak berusaha membela anaknya, tapi masih mencari tahu bahwa sebenarnya siapa sih yang salah, anak aku atau menantuku. Kan gitu. Begitu opung tinggal di rumah, itu tuh yang sering banget digangguin awal itu opung. Oh. Gitu. Jadi beberapa kali opung tuh dengar orang mandi sama pocong di atas toilet yang aku lihat di jendela dekat kamar yang mukanya gosong itu, adanya di toilet. Itu tuh opung juga nggak ngomong ke aku sama ke mama gitu, cuman pas udah hampir sebulan kalau nggak salah barulah nih kita pagi-pagi duduk nih hari Minggu mau bersih-bersih rumah, opung ngomong gini, maunya anakku tuh apa ya Inang? Maafin anakku ya kalau salah Inang, katanya. Loh kenapa mak? Kata mama. Sudah dia mengecewakanmu, dia juga bikin rumah ini nggak berpenghuni katanya gitu. Karena kan opung masih kebetulan agamanya masih Nasrani kan. Kata opung, beberapa malam ini aku dengar orang mandi di kamar mandi katanya. Begitu aku buka ternyata ada pocong di atas toilet. Kata opung gitu. Nah baru di situ aku bilang, opung kapan lihatnya? Aku pun lihat. Aku bilang, malam Sabtu kemarin
kira opung ke toilet mandi, aku bilang, atau mama, karena mama juga hobinya kan mandi malam ya. Ternyata begitu aku buka, aku ngeliat pocong juga opung, bentuknya kayak apa gitu. Jadi begitu aku bahas, kok sama pung, aku juga lihat mukanya hitam, aku bilang gitu. Opung lihat pocongnya kayak gimana? Yang aku lihat di jendela, jadi mukanya gosong, mukanya hitam. Udah dari situ mama bilang, ya udahlah mak, yang bisa membuktikan salah atau benar itu hanya Allah. Aku cuma minta mama doain aku supaya aku kuat, kata mama aku gitu. Udah dari situ berlanjut 3 bulan opung di rumah, akhirnya opung memutuskan pulang ke rumah anak yang pertama di operasi jantung. Dari situlah mulai lebih kayak adekku tuh kan suka ngoleksi Hot Wheels Kak zaman itu. Nah, rak TV zaman dulu tuh kan 3 susun tuh. Nah, yang nomor 2 sama nomor 3 disusun rapi sesuai warna, ukuran, jenisnya gitu tuh, adekku tuh rapi. Waktu itu malam, pertama mamaku mau ke kamar mandi, itu tuh Hot Wheels adanya di depan TV, berantakan lah gitu. Pagi-paginya negor gitu, Dek kamu tuh kalau habis main Hot Wheels tuh dirapiin katanya. Mah aku tuh nggak mainan Hot Wheels 2 hari ini katanya. Itu tuh Hot Wheels udah aku rapiin gitu, kakak kali gitu. Nah akhirnya dirapin lagi sama adikku, disusun lagi. Malam berikutnya anak kecil tanpa muka, jadi mukanya datar, itu mainan Hot Wheels. Akhirnya mamaku bilang, oh kamu yang gangguin, ya udah kalau emang habis main rapiin lagi ya. Bener sih besok paginya rapi, tapi tidak sesuai tempatnya lah gitu kan. Jadi ya berantakan lah, nggak serapi adikku yang rapiin. Malam berikutnya lagi aku yang nemuin anak kecil itu. Oh ngeliat sosok anak kecilnya? Anak kecilnya, nggak ada mukanya rata. Kaget lah Kak, masalahnya begitu. Aku kira, karena kan postur tubuhnya sama nih kayak adikku si Indra. Aku bilang gini, Dek udah malam ngapain sih masih mainan Hot Wheels? Begitu dia nengok nggak ada matanya udah aku jerit. Gitu, dari situ mama bilang udah. Besoknya baru mama bahas. Nah ini ada anak kecil lagi nih, kemarin ini. Apalagi ya Kak besok, kata mama gitu. Kita kuat nggak ya Kak besok gitu. Itu yang selalu mama ucapkan, bahwa yang kita kuat nggak ya. Kejadian horor apa lagi Kak Vita yang belum diceritain? Itu sih Kak, ya itu sama yang sampai terakhir aku jual rumah itu tuh suara orang ngobrol dari depan sama samping kamar. Jadi samping kamarku tuh kan ada kaca. Itu tuh di situ. Kalau udah dilihat nggak ada orang. Ngobrolnya kayak gimana? Iya kayak kita lagi denger orang ngobrol jauh gitu sih Kak. Jadi kayak ada, rumahku ini kan satu rumah, sebelah sana itu hutan, belakang lapangan, depan rumah pohon bambu. Jadi kalau kayak ada orang ngobrol kan takutnya maling atau apa nih, asal dilihat, tapi nggak ada orang gitu. Cuman kedengeran kayak orang lagi ngobrol berdua, seru aja gitu. Biasanya di mana aja? Di depan rumah, teras rumah depan sama samping kamar aku. Dan yang sering di samping kamar. Makanya kamar kesini-kesininya semenjak papa pergi tuh kita tidurnya depan TV semua, nggak ada yang berani tidur di kamar. Mungkin tadi setelah ngobrol banyak gitu sama Bude Novi ya, Bude Novi kan bilang ibu tuh sering buat muntah darah gitu. Sesering itu ya? Sesering itu. Makanya badannya kan juga sampai kurus, sampai ya udah drop banget ya Kak. Masih sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Tapi kalau menurut Vita, ibu memang sangat sayang dengan ayah ya? Nah itulah, mama itu kan tipe orang Jawa yang memang nikah itu hanya sekali. Dan kebetulan pada saat mama menikah itu kan papa juga Batak dari agama yang non-muslim. Sudah dijelaskan bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup sampai mati. Mama memegang teguh itu. Dan apapun aib di kesalahan satu sama lain kan harusnya saling menutupi dan saling melengkapi. Jadi mama masih terus berusaha memegang tanggung jawab itu gitu loh. Ya masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, karena rumah tangga nggak lengkap tuh nggak enak rasanya gitu. Sekarang mama kondisinya seperti apa? 2022 kemarin mama kena stroke, kondisinya lumpuh setengah, cuman tidak bisa berkomunikasi. Masih suka cerita nggak sih gitu tentang ayah? Enggak sih Kak, semenjak kita udah nggak ketemu, terakhir ketemu itu kalau nggak salah di 2010 di Ragunan, terus ketemu lagi aku di 2018. Mama tidak pernah membahas apapun karena kayak kalau udah aku singgung nih tentang papa gitu, udahlah nggak usah dibahas, ngapain sih gitu kan. Nanti, malah udah males ya? Iya, jatuhnya takut, bukan malas sih, kalau lebih takut kayak nanti kalau kita bahas tuh orang nongol lagi, ntar tuh orang datang lagi, kayak punya insting aja kalau kita lagi ngomongin dia nih, kita tuh kesini mau hijrah Kak gitu, udah nggak usah ngebahas yang udah, kita pindah ke sini aja dia masih neror gitu, karena
2011 sekitar bulan Oktober itu, karena rumah posisi belum dijual nih Kak, rumah yang di Rawageni itu belum dijual, yang di Depok, itu papa datang sama pelakor itu ke rumah aku yang baru. Untuk jadi gini, mama pada saat hijrah ke tempat yang baru sama aku, ngobrol lah sama RT bahwa posisi keluarga kami adalah sebagai begini gitu kan, saya janda, papahnya anak-anak begini katanya gitu kan. Nah begitu itu hari Selasa, aku ingat banget hari Selasa, tiba-tiba aku lagi masak di rumah, itu kondisi aku lagi hamil 6 bulan. Mama pulang dari salon makan siang kan, Fit, papahmu tuh di rumah Bu RT, kata mama. Aku langsung datang ke rumah Pak RT sama Bu RT itu. Nah, papa lagi ngobrol tuh sama pelakor itu, sama Pak RT sama Bu RT. Aku tendang Kak motornya. Aku tendang, aku bilang, ngapain lagi ke sini? Udah nggak pernah ngasih nafkah, udah nggak pernah inget, ngapain lagi? Mau ngarepin apa lagi? Nah, ternyata masih mengharapkan uang dari rumah Depok. Oh, yang laku. Iya, masih berharap. Nah, aku bilang gini, emang kurang? Yang udah kamu ambil semua itu emang kurang? Itu rumah dari Mbah, bukan dari Papa. Kalau Papa mau bawa tiang listrik tuh bawa, aku bilang. Karena cuma itu yang Papa beli. Aku bilang kayak gitu. Adikku pulang sekolah. Nah, begitu adikku datang, adikku udah ngepelin tangan, dimasukin ke kantong. Mau pergi atau mau indra bunuh di sini. Itu adikku karena sudah sangat kecewa ya Kak sama perlakuan Papa. Dari situ pun bukan unik ya, maksudnya memang tidak ada puasnya ya sebelum memiliki semuanya mungkin ya buat pelakor. Beberapa hari kemudian aku memang mau ke daerah Depok gitu. Adalah pembeli yang mau melihat rumah itu saat itu. Posisi aku bawa motor, aku ngelihat anak kecil nyebrang Kak. Aku tiba-tiba ngerem mendadak, itu posisi beduk zuhur dan stang itu ngenain perut aku. Nah, begitu aku ke bidan dan ke rumah sakit, itu detak jantung janin sudah tidak ada. Sudah dinyatakan meninggal, janin meninggal. Tapi mama masih kekeh bahwa enggak, ini bukan bukan karena kecelakaan. Ini insiden, bukan insiden kecelakaan Kak gitu. Datanglah mama ke alternatif, ternyata benar, itu perbuatan dari pelakor itu lagi. Jadi nggak bisa ngambil nyawa aku, anak aku juga mau diambil. Akhirnya Mbak Vita maaf keguguran? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Jadi mama juga sempat membuka diri untuk menikah lagi. Nah di situ sama orang Pak Ustadznya lah dibilang gini, kamu mau menyelamatkan siapa? Mau menyelamatkan cucumu atau mau egoisnya dirimu sendiri? Kalau kamu memang mau menyelamatkan cucumu, kamu harus puasain 7 hari dan mengikhlaskan apa yang sudah harusnya jadi kehendakmu. Jadi mama nggak jadi nikah, muasain anakku selama 7 hari itu. Alhamdulillah anak aku selamat. Oh, dari kecelakaan itu bisa selamat. Iya. Itu setelah 7 hari baru dia bergerak lagi. Padahal bidan dan dokter sudah menyatakan tidak ada detak jantung. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah masih selamat. Ini benar-benar kisah yang luar biasa sekali, dan tentunya Kak Vita juga berbesar hati ya gitu mau membagikan kisah ini. Awalnya kan di DM RJL gitu ya. Ya semoga kita doain juga lah ya ibunya Vita yang lagi sakit dapat kembali pulih sehat seperti sedia kala. Terakhir Mbak Vita ya. Iya. Akhirnya kan Si Pelakor ini dijadikan film gitu. Iya. Kalau dari Mbak Vita sendiri tanggapannya seperti apa? Awal aku dihubungin bahwa cerita aku mau diangkat ke film, yang jelas kaget. Karena niat aku itu bukan untuk gimana-gimana, hanya share pengalaman aku gitu kan. Begitu menjadi kenyataan diangkat sebuah film, jujur seneng sih Kak. Gitu. Semoga di film yang nanti akan tayang akan menjadi pembelajaran dan banyak diambil hikmahnya lah gitu. Oke, makasih Kak Vita ya. Sama. Sudah datang kembali dan menceritakan yang memang belum pernah diceritakan sebelumnya, dan paling kita hanya bisa mendoakan ya agar apa yang diceritakan ini gitu bisa kebaikan-kebaikannya dapat kembali ke Kak Vita dan keluarga. Jangan lupa guys, karena film Sihir Pelakor akan tayang 31 Juli 2025
tonton di bioskop, ini adalah film kedua RJ5. Nah, dari rangkaian Sir Pelakor nih akan gue tutup dengan sebuah quotes. Bayangkan, seorang anak perempuan yang tumbuh dalam keluarga yang udah nggak lagi utuh. Ayah yang dulunya jadi pelindung justru pergi bersama wanita lain. Meninggalkan luka yang sangat mendalam bukan hanya untuk istrinya aja, tapi juga untuk darah dagingnya sendiri. Sang ibu berjuang sendirian, sakit-sakitan, bahkan sampai muntah darah. Mungkin juga nggak ada yang peduli dengan sakitnya sang ibu. Nggak ada nafkah, nggak ada permintaan maaf, dan nggak ada penyesalan. Yang tertinggal hanyalah seorang anak yang belajar bahwa cinta itu ternyata bisa juga berkhianat. Bahwa rumah itu bisa retak karena orang ketiga. Dan juga bahwa ayah ternyata benar-benar bisa menjadi orang yang asing. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.